Dalam era digital, sistem informasi (SI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola data dan informasi, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Agar sistem informasi dapat digunakan secara efektif dan efisien, organisasi perlu menerapkan tata kelola sistem informasi yang baik. Tata kelola sistem informasi merujuk pada kebijakan, proses, dan struktur yang digunakan untuk mengelola sumber daya informasi dalam suatu organisasi. Tata kelola yang baik memastikan bahwa sistem informasi selaras dengan tujuan bisnis, aman, dapat diandalkan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Namun, penerapan tata kelola sistem informasi tidak bersifat universal dan dapat berbeda di setiap organisasi. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor kontingensi, yaitu variabel situasional yang mempengaruhi bagaimana organisasi menerapkan dan menyesuaikan tata kelola sistem informasinya. Faktor-faktor kontingensi dalam tata kelola sistem informasi. Faktor kontingensi adalah karakteristik organisasi dan lingkungannya yang menentukan bagaimana suatu sistem informasi dirancang, diterapkan, dan dikelola. Beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap tata kelola sistem informasi meliputi 1. Ukuran organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi kompleksitas tata kelola sistem informasi. Organisasi besar memiliki sistem informasi yang lebih kompleks dengan berbagai aplikasi dan infrastruktur yang harus dikelola. Tata kelola dalam organisasi besar cenderung lebih formal, dengan kebijakan dan prosedur yang ketat. Organisasi kecil cenderung memiliki sistem informasi yang lebih sederhana dan fleksibel. Mereka mungkin tidak memiliki unit khusus untuk mengelola dan lebih bergantung pada solusi berbasis cloud atau layanan pihak ketiga. 2. Struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana tanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi didistribusikan. Struktur terpusat, pengelolaan SI dilakukan oleh Departemen TI atau unit khusus yang bertanggung jawab atas semua aspek sistem informasi di seluruh organisasi. Struktur desentralisasi, pengelolaan SI lebih fleksibel dan dilakukan di tingkat unit bisnis masing-masing, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan spesifik unit tersebut. 3. Strategi bisnis. Strategi bisnis mempengaruhi bagaimana organisasi menggunakan sistem informasi. Strategi inovasi, organisasi yang berorientasi pada inovasi cenderung mengembangkan atau mengadopsi teknologi baru untuk mendukung strategi bisnisnya. Tata kelola sistem informasi dalam organisasi ini harus mendukung fleksibilitas dan eksperimen dalam teknologi. Strategi efisiensi operasional, organisasi yang fokus pada efisiensi akan menekankan standarisasi, kontrol, dan optimalisasi dalam tata kelola SI untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. 4. Lingkungan eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi, persaingan industri, dan perkembangan teknologi mempengaruhi tata kelola sistem informasi. Regulasi pemerintah, organisasi yang beroperasi dalam industri yang diatur secara ketat, misalnya sektor keuangan dan kesehatan, harus memiliki tata kelola SI yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti perlindungan data dan keamanan informasi. Persaingan industri, organisasi yang beroperasi di industri dengan persaingan ketat perlu menerapkan SI yang mendukung kecepatan inovasi dan respons terhadap pasar. Perkembangan teknologi, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan cloud computing mendorong organisasi untuk menyesuaikan kebijakan tata kelola mereka agar tetap relevan dan kompetitif. 5. Kompleksitas teknologi. Semakin kompleks sistem informasi yang digunakan, semakin besar kebutuhan akan tata kelola yang baik. Sistem informasi yang sederhana dapat dikelola dengan kebijakan dan prosedur yang lebih fleksibel. Sistem informasi yang kompleks, seperti yang melibatkan integrasi antara berbagai platform dan teknologi, memerlukan tata kelola yang lebih ketat untuk memastikan interoperabilitas, keamanan, dan keandalan sistem. 6. Budaya organisasi. Budaya organisasi menentukan bagaimana sistem informasi diadopsi dan dikelola. Budaya inovatif. Organisasi dengan budaya yang terbuka terhadap perubahan cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi baru dan memiliki kebijakan tata kelola SI yang mendukung eksperimen serta adopsi teknologi secara dinamis. Budaya konservatif.
Organisasi yang lebih tradisional cenderung menerapkan tata kelola SI yang lebih ketat dan berfokus pada kepatuhan terhadap standar yang telah ada. Dampak faktor-faktor kontingensi terhadap tata kelola sistem informasi. Keberadaan faktor-faktor kontingensi membuat penerapan tata kelola sistem informasi menjadi tidak seragam di setiap organisasi. Berikut adalah beberapa dampak dari faktor-faktor tersebut. 1. Desain struktur tata kelola SI. Faktor kontingensi menentukan bagaimana organisasi mengatur peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan SI. Organisasi besar dengan struktur terpusat mungkin memiliki dewan pengarah sistem informasi yang bertanggung jawab atas semua keputusan strategis terkait SI. Organisasi dengan struktur desentralisasi dapat memiliki kebijakan yang lebih fleksibel, di mana unit-unit bisnis memiliki wewenang lebih besar dalam mengelola kebutuhan sistem informasi mereka sendiri. 2. Pengambilan keputusan SI. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pengambilan keputusan SI perlu lebih adaptif agar mampu merespons perubahan dengan cepat. Organisasi yang beroperasi di industri yang cepat berubah, seperti teknologi atau e-commerce, cenderung menerapkan pendekatan agile dalam tata kelola SI yang memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan bisnis yang berubah. Organisasi dengan regulasi ketat, seperti perbankan atau layanan kesehatan, mungkin lebih menekankan kontrol dan kepatuhan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan SI. 3. Manajemen risiko dan kepatuhan. Faktor eksternal seperti regulasi dan keamanan siber mendorong organisasi untuk menerapkan kebijakan tata kelola SI yang lebih fokus pada manajemen risiko dan kepatuhan. Perusahaan di industri keuangan harus memastikan bahwa tata kelola SI mereka mematuhi regulasi terkait keamanan data, seperti ISO 27001 atau GDPR. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur mungkin lebih berfokus pada tata kelola yang mendukung efisiensi rantai pasok melalui sistem informasi terintegrasi. Kesimpulan. Penerapan tata kelola sistem informasi tidak bisa dilakukan secara seragam di semua organisasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor kontingensi. Faktor-faktor seperti ukuran organisasi, struktur organisasi, strategi bisnis, lingkungan eksternal, kompleksitas teknologi, dan budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sistem informasi dikelola. Dengan memahami faktor-faktor kontingensi ini, organisasi dapat merancang dan menerapkan tata kelola sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mendukung efisiensi operasional, inovasi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Tata kelola sistem informasi yang efektif akan membantu organisasi meningkatkan daya saing dan memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan strategis mereka.